Di era modern seperti ini, ada satu hal yang susah dihilangkan dan seharusnya hal ini sudah punah ribuan tahun lalu, yaitu feodalisme. Mungkin kita semua bisa lihatlah di sekeliling kita, bahkan banyak sekali terjadinya feodalisme. Feodalisme ini awalnya tercipta di abad ke-5 Masehi, Kekaisaran Romawi kuno. Dan feodalisme ini diambil dari bahasa Latin yaitu feudum, yang kalau dalam bahasa Inggris itu feudis, yang artinya tanah warisan. Sekarang kita lihat kasusnya, banyak sekali kasus feodalisme ini terjadi di Indonesia seperti pesantren yang sering melakukan kata hormat dengan cara yang tidak pantas seperti ngesot lah, minum air bekas guru lah, atau bahkan memenuhi hasrat kiai. Yang intinya terjadinya perbudakan demi mendapatkan syafaat dari kiai. Bayangkan saja orang tuamu membayar dirimu sekolah tapi malah disuruh kerja tanpa upah demi orang lain. Sebelumnya, gue juga di sini alumni pesantren Ngalong. Sebelumnya yang nggak tahu Ngalong itu apa, tolong jelaskan ya yang tahu di kolom komentar. Jadi dulu gue juga pernah kedoktrin oleh guru ngaji gue yang berkisah seperti ini. Ada satu anak yang dia itu pesantren, tetapi dia nggak pernah mengaji karena dia sibuk mengurus domba milik sang kiai karena disuruh. Dan selama bertahun-tahun dia tidak pernah mengaji. Tapi alangkah indahnya dia malah jadi guru ngaji dan kiai tanpa mengaji dan hanya modal ridho sang guru. Mungkin kalau itu semua terjadi, mungkin bakal seperti Muhammad Gufron kali ya. Nah, cerita-cerita seperti ini selalu membius kalangan pesantren yang sering mengagung-agungkan bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Yang kalau di sini kita harus nurut apa yang guru kita bilang. Tapi lucunya, gue sering lihat kakek-kakek tua salim ke anak kiai yang masih bocah kematian. Sebenarnya, feodalisme itu sulit dihilangkan di Indonesia karena masih terinternalisasi dalam nilai-nilai budaya, memperkuat hierarki sosial, dan masih diterapkan dalam birokrasi serta sistem politik. Dan ini menciptakan hambatan struktural yang mempertahankan ketidaksetaraan, yang memengaruhi mobilitas sosial, ekonomi, dan merusak prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum. Tetapi kalau kita mau menjadikan Indonesia bebas dari feodalisme, itu butuh waktu dan perubahan cara berpikir. Feodalisme bukan cuma soal raja dan rakyat, tetapi soal mental tunduk pada kekuasaan. Kita baru benar-benar bebas kalau masyarakat kritis, adil, dan berani bersuara setara. Beberapa waktu lalu, ada satu kasus yang dimana boykot Trans 7 terjadi di mana-mana, yang mungkin kalian semua juga udah tahu lah kasus ini. Tetapi yang lucunya, mereka malah demo di semua yang ada unsur Transnya, seperti Transmart, Trans Studio, Trans 7, entah mungkin bakal nyampe ke Transjakarta kali ya, atau mungkin sudah ada. Dan demo ini disebabkan acara TV yang bernama Expose Trans 7 yang menampilkan kehidupan santri yang jungkuk-jungkuk berebut minum kiai dan juga bersihin daun bunga. Disitulah para alumni pesantren Lirboyo marah besar sampai demo. Nah, disinilah titik krusialnya. Terkadang rakyat Indonesia belum bisa menerima fakta pahit yang sudah mereka anut dari dulu. Trans 7 itu nggak salah sepenuhnya, tetapi yang salah adalah oknum yang selalu menyelimuti feodalisme dengan kata barokah. Gak hanya itu, karena terjadinya feodalisme ini membuat citra santri di kalangan anak muda terpandang rendah, bahkan Islam pun terkadang terbawa-bawa. Coba kalau kita bandingkan sama masa kejayaan Islam Golden Age. Pada masa ini, Islam dipandang sebagai agama yang teoritis, yang juga pada masa ini juga terciptanya ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dengan ilmuwan filsafatnya, dan ada Al-Khwarizmi dengan matematikanya, dan ilmuwan Ar-Razi dengan kedokterannya. Pada masa itu juga, orang-orang Eropa masih percaya dengan tumbal, sesajen, atau bahkan santet atau sihir sejenisnya. Tapi berbeda terbalik sekali dengan kondisi sekarang yang mungkin kalian semua pun bisa lihat sendiri. Lantas siapa yang salah? Sebenarnya menurut saya sendiri kita nggak bisa menyalahkan sesiapapun karena tradisi ini adalah tradisi turun-temurun. Bahkan mungkin ini terjadi sebelum era muslim datang ke Indonesia. Maka apakah dengan kita tidak mau diperbudak dan gak mau kena feodalisme, kita tidak usah pesantren? Nah, gua sering juga menemukan orang-orang yang berpendapat seperti itu. Analoginya seperti ini aja. Udah tahu Timothy bilang bahwa sekolah itu scam, tetapi apakah dengan kita tidak bersekolah, kita terhindar dari semua itu? Jawabannya pasti tidak, karena kalau kita tidak tahu apa itu agama, maka kita akan tersesat dan tak tahu apa tujuan kita. Boleh saja kita pesantren, tetapi kita harus tahu juga pesantren apa yang kita pilih dan bagus atau tidaknya. Itu semua baru aspirasi saya saja sendiri, dan gua pengen tahu pendapat kalian tentang feodalisme ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di sini gua membuka ruang buat segala aspirasi.